Contoh pelupa aja ya teman-teman ya. Jadi sekarang kan saya ada di ini ya teman-teman, P3M. Nah, ada yang pernah kenal kan P3M apa itu ya? P3M adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, saya menjadi koordinator untuk pengabdian kepada masyarakat untuk PKN STAN ini. Nah, sebenarnya saya ini kebetulan tinggal 3 bulan ini ya. Ini saya mau open recruitment lah, itu kepada volunteer. Volunteernya ya mahasiswa ya. Cuma nanti ada formnya yang harus kalian isi ketika kalian mau gitu ya. 3 bulan ini sampai selesai lah Januari. Pokoknya kemarin saya tanya ke BHK, paling enggak kalau volunteer dari mahasiswa itu per semester nanti diperpanjang lagi. Nah, kita buka volunteer, posisinya ada 2. Satu itu adalah sebagai staff ya, staff. Saya fokusnya di pengabdian kepada masyarakat. Tahu kan pengabdian kepada masyarakat? Contohnya apa? Apa aja contohnya? Banyak Pak. Pohon. Kita Programnya bisa apa? gimana Pak? Yang kemarin pernah kalian lakukan apa programnya? Kayak ngasih informasi penyuluhan. Ya, betul. Apa San? San? Apa San? Farhan tadi? KKM, Pak. Ya, salah satunya KKM itu ya tentunya. Nah, kemarin saya nanya ke teman-teman itu butuh staff ya, staff untuk membantu staff. Jadi kerjaan sih nggak full seminggu gitu ya. Pokoknya ketika bisa lowong, bisa bantu ya bantu gitu ya. Paling nggak butuh 5 biar cepat semuanya dan bebannya tidak begitu berat. Terus ada lagi posisi yang lainnya yaitu sebagai BPH. BPH tahu nggak? Untuk salah satu event. BPH ini apa ya? Panitia inti lah gitu. Jadi kebetulan P3M ini mau ngadain acara seminar nasional pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita itu ngundang kampus-kampus ya untuk ngirim artikel, terus kita ngadain seminar di situ. Nah, kalau mau nanti saya share linknya. Kalau berminat nih biasanya teman-teman yang suka berorganisasi, terus teman-teman yang punya jiwa kepemimpinan, kreativitas, silahkan ikut. Karena banyak banget lah manfaatnya gitu ya. Baik, jadi kita hidup di kampus ini bukan hanya melulu tentang belajar akademik saja gitu ya, tapi belajar banyak hal lah gitu. Karena saya ngerasain beda banget nih teman-teman, kalau yang suka organisasi sama yang enggak itu kayaknya performa di kelasnya juga beda. Dan setelah after kampus juga biasanya juga beda juga sih gitu. Nah, ini salah satu sarana untuk pengembangan diri kalian ya jika kalian berkenan. Oke, itu nanti ya pengumumannya, kalau nggak nanti sore ya besok lah tak kasih pengumumannya. Nanti lihat PIC aja. Oke, baik lanjut. Nah, lanjut lagi ya. Ini nanti inovasi ya, kreativitas sangat diperlukan ini ketika menjadi panitia, jadi staf itu sangat diperlukan. Balik lagi ke definisi inovasi. Tadi apa ya? Definisi inovasi yang lainnya bisa tentu. Apa sih inovasi itu? Izin, Pak. Izin, Pak. Kan Bintang. Menurut saya inovasi itu pembaruan terhadap sumber daya yang baru atau sudah ada sebelumnya, sehingga memiliki value lebih untuk kehidupan manusia. Oke, jadi apa? Kalau bisa dirangkum tadi pembaharuan. Pembaharuan terhadap sumber daya yang baru atau yang sudah ada, Pak. Sumber daya yang baru atau yang sudah ada sebelumnya. yang sudah ada. Sehingga memiliki value lebih, Pak. Oke, sehingga Oke, ya, thank you. Jadi ada kata lagi nih, pembaharuan terhadap sumber daya yang baru atau yang sudah ada sebelumnya sehingga memiliki value yang lebih. Oke, value added. Terus satu lagi, yuk tambah. Satu lagi siapa? Silakan.
Loh, kok diem-diem baik? Izin Pak, Kira, mungkin menambahkan eh, perubahan kurangi ya yang nggak apa-apa loh. apa? Kurangi ya nggak apa-apa, nggak harus menambahkan. Oh iya, jadi inovasi itu merupakan suatu proses Oke, perubahan yang baru yang bisa berupa ide, gagasan, praktek atau sebuah objek benda yang sudah ada maupun yang baru itu sehingga memiliki nilai yang lebih atau value yang lebih. saya nggak bisa membuntuti ngomongmu tadi ya, jadi langsung tak eret titik-titik gitu aja. Nah, jadi satu proses perubahan yang berupa ide, gagasan dan sebagainya ya, untuk membuat hal yang baru begitu. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you banget atas 3 statement yang disampaikan oleh kalian. Oke, ada yang menyanggah? Ada yang mau dikoreksi? Saya boleh menambahkan, Pak. Kan? Mau tambah satu lagi ya, silakan. Merangkum aja, rangkum bisa. Merangkum. Ini sepakat nggak sama yang disampaikan teman-teman dulu? Pak. Semangat, Pak. Sepakat, Pak. Kan? Ya kalau sepakat udah ya. Berarti dirangkum nih Visa. Mau ditambahin sedikit ya enggak apa-apa. Baik, Pak. Berarti rangkumannya yakni inovasi adalah berupa kreativitas maupun ide baru yang digunakan untuk pengembangan sesuatu yang sudah ada untuk tujuan menciptakan kemudahan yang baru, Pak. Tujuan kan kemudian yang baru. Wah, luar biasa. Ini tambah tujuan ya. Iya, boleh itu, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu nih untuk Firta. Thank you, Firta. Nah, udah sepakat ya. Nah, ada kata-kata yang luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi, ketika ada beberapa keyword mendefinisikan tentang inovasi. Pertama, ya, jadi sebenarnya inovasi itu betul yang disampaikan teman-teman tadi, yaitu pengembangan atas, kalau saya boleh sampaikan ya, sebenarnya definisinya bebas sih. Mau oleh ahli mau enggak, tapi kita harus punya definisi yang sama lah, gambaran yang sama, tidak harus persis. Ya kalau saya sih gitu ya. Ya intinya adalah pengembangan ide gagasan gitu ya. Ya, dengan kreativitas gitu ya. Atau bisa mengolah kreativitas untuk mencapai atau yang diimplementasikan menjadi sebuah karya dengan tujuan memberikan manfaat lebih ya. Ada kata manfaat. Kalau tadi bisa pakai kata dengan tujuan apa? Mempunyai Menciptakan kemudahan baru, Pak. kemudahan baru. Nah, itu sebenarnya manfaat itu ya, teman-teman ya. Mempunyai manfaat. Nah, manfaat ini manfaat yang bisa diterima oleh si pembuat maupun manfaat yang diterima oleh pengguna inovasi tersebut. Oke. Nah, satu pertanyaan. Apakah inovasi ini harus selalu hal yang baru, benar-benar baru? Tidak harus. Ya, betul sekali. Safira tidak harus. Bubi apa Safira tadi? Bibi ya? Bibi. Nah, tidak harus benar. Tadi teman kalian menyampaikan adalah ada kata pembaharuan. Ya, bisa jadi benar-benar baru gitu ya. Sebelumnya nggak ada, terus sekarang ada. Bisa jadi sebelumnya itu sudah ada, tapi dikembangkan lagi, diperbarui lagi menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi, punya manfaat yang lebih, punya value added yang lebih lagi. Nah, itu yang namanya inovasi. Oke, Anda pernah kenal yang namanya Thomas Alva Edison? Ya, ada pernah kenal dengan Thomas Alva Edison? Tahu, Pak. Pernah dengar namanya, Pak. Kenal, Pak. Pernah tahu ya, saya juga sama pernah tahu, tapi saya nggak kenal. Karena saya lahir, beliau sudah nggak ada. Nah, oke, Thomas Alva Edison ini siapa sih Thomas Alva Edison itu? Ada yang tahu siapa di beliau? Penemu listrik DC, Pak. Lampu. Penemu apa? Penemu lampu pijar, Pak. Ya,
penemu lampu pijar. Ada lagi? Listrik DC, Pak. Ada lagi? Ya ternyata gitu ya. Saya punya buku ya untuk anak saya. Dia bukunya anak saya itu saya baca ya. Ternyata di situ ada kisahnya Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison itu ternyata bukan hanya penemu beberapa barang inovatif, tapi banyak barang. Ada tadi lampu pijar, ada apa jenenge untuk telepon ya kalau salah ya. Pokoknya macam-macam lah, termasuk DC dan sebagainya, macam-macam. Nah, apakah Thomas Alva Edison ini benar-benar meng-create something ini, lampu pijar ini dari awal sampai berhasil? Enggak, Pak, mungkin, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Kok tahu enggak nih? Ya, ternyata kisahnya ya. Ini informasi yang saya dapat loh ya. Itu ternyata sebenarnya yang menemukan konsep lampu pijar itu pertama kali bukan Thomas Alva Edison. Tapi ada pendahulunya, penemu sebelumnya. Dia sudah mencoba membuat konsep lampu pijar. Ya. Maksudnya konsep sudah bukan hanya konsep tapi sudah diuji coba. Hanya saja penemu sebelumnya itu gagal-gagal terus. Itu ya. Kegagalannya apa? Biasanya kan setelah dinyalain pecah. Ini pecah gitu kan. Nah, terus si Thomas Alva Edison ini dia juga sama. Dia mencoba terus terus dengan bahan-bahan yang diracik sendiri, coba dan akhirnya menemukan formulasi yang tepat. Nah, sekarang siapa yang terkenal? Thomas Alva Edison. Padahal dia sebenarnya bukan orang yang pertama kali membuat konsep lampu pijar itu, tapi dia mengembangkan dari hal-hal yang sebelumnya sudah ada. Nah, siapa inovatornya di sini yang terkenal menjadi inovator? Si Thomas kan begitu. Ya, terus ada lagi, ada yang namanya Richard Trevithick. Ya, Richard Trevithick. Siapa itu? Dia adalah penemu konsep kereta mesin uap. Ya, kereta mesin uap. Nah, konsep kereta mesin uap ini sebenarnya akan menjadi konsep berbagai alat transportasi lainnya. Ya, ada kereta api, ada mobil, pesawat dan sebagainya. Konsepnya dari sini, Richard Trevithick. Tapi sampai akhir hayatnya Richard Trevithick itu tidak berhasil sempurna. Tapi sudah berhasil ya menjalankan kereta itu sudah berhasil. Cuman kan trial error lah. Jadi dia harus ganti rodanya dan sebagainya, harus bikin rel dan sebagainya. Itu. Tapi akhirnya disempurnakan oleh cucunya. Ya, bukan hanya anaknya tapi cucunya. Jadi saking lamanya proses inovasi ini sampai cucunya baru berhasil menciptakan kereta api mesin uap. Nah, menjadi konsep dasar penemuan-penemuan lainnya. Nah, inilah inovasi, teman-teman. Nah, inovasi. Nah, sebenarnya apa sih? Jadi bukan hal yang baru, bukan hanya yang baru, tapi bisa jadi pengembangan dari hal yang lama tapi disempurnakan. Untuk apa disempurnakan? Nah, itu tujuannya apa ini inovasi ini? Memberikan manfaat tadi, Pak. Memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat. Kalau hal yang baru, yang unik, yang beda sama yang lain, tapi tidak memberikan manfaat, atau tadi kata si Firza, memberikan apa namanya? Tadi kalau nggak salah memberikan apa tadi? Kemudahan ya, kemudahan bagi penggunanya, atau bilang bintangnya value ya, punya value lebih, enggak, itu bukan dinamakan kreativitas, inovasi. Itu baru kreativitas. Ya. Nah, inovasi ini kan bukan hanya ide doang, enggak. Banyak konsep, tapi sudah diimplementasikan dan diwujudkan ya ke dalam sebuah, bisa jadi barang, kebijakan gitu ya, jasa dan sebagainya yang bisa dirasakan oleh manusia. Ini inovasi. Nah, di sekitar kita, Mas Mbak, kanan kiri kita, semuanya adalah produk-produk inovasi. Ya enggak? Coba tengok kanan kiri kita. Semuanya produk inovasi kok. Ya enggak?
mulai dari belakang kita ada tembok gitu ya, itu produk inovasi. Loh kok bisa Pak? Nah iyalah, dulu kan awalnya tembok ini bukan kayak gini, Mas Mbak. Kalau kemarin kita belajar tentang PAP 2 ya, PAP 2 itu kan kita yang pertama kan mengenal struktur bangunan, bahan-bahan bangunan ya, ya enggak? Nah, itu kan sebenarnya banyak sekali inovasi dari bahan-bahan bangunan. Ya, barangkali di kanan kiri kita atau Anda pernah menemui di desa-desa yang namanya tembok belum berbentuk seperti ini ya, tembok beton begini. Ya, namanya bukan tembok ya, dinding lah. Dindingnya ada yang dari apa namanya? Saya bilang geribik ya. Geribik itu dari bambu, anyaman bambu. Ada yang dari kayu gitu ya. Terus akhirnya dari bahannya batu bata. Terus sekarang dari apa sebenarnya herbal, bahan utamanya herbal untuk konstruksinya. Terus sekarang terbaru lagi pakai precast. Nah, itu kan inovasi. Untuk apa sih harus sampai kayak gitu? Ya untuk memberikan value yang lebih atau manfaat yang lebih. Nah, terus kira-kira kalau misalkan buah kreativitas tapi tidak memberikan inovasi, kira-kira seperti apa? Diterima nggak oleh masyarakat? Ya, tidak diterima ya. Ketika suatu produk itu tidak diterima oleh masyarakat, maka itu belum dinamakan produk inovatif. Nah, itu ya. Jadi paham ya, inovasi ini seperti apa ya. Nah, bagaimana dengan inovasi di dalam era digitalisasi ini? Nah, inovasi sistem informasi luar biasa kan? Nah, sebenarnya inovasi ini percepatannya luar biasa. Ketika dulu diawali dari kita zaman batu gitu ya, terus zaman apa lagi? Zaman logam, terus zaman revolusi industri, itu inovasi luar biasa. Nah, sekarang zaman digitalisasi, lebih cepat lagi inovasinya. Ya enggak? Lebih cepat lagi. Nah, sekarang kalau membuat sebuah model prototipe gitu ya. Prototipe misalkan ada desain terbaru, misalkan ada desain terbaru sebuah kemarin, misalkan sebuah mug ya, mug tahu nggak mug? Tahu Pak. Ya, mug gelas itu ya, misalkan mau bikin desain terbaru sebuah mug. Nah, apakah dia harus membuat mug itu dulu gitu ya? Ternyata tidak harus gitu ya. Nah, sekarang sudah ada namanya digital digital printing 4D ya, 3D atau 4D. Nah, jadi tidak harus si manusia ini bersusah payah lagi membuat sebuah prototipe, tapi bisa dilakukan dengan bantuan printing ini 4D. Nah, itu kan inovasi yang luar biasa, menghemat biaya gitu. Nah, baik, itu inovasi. Nah, sekarang tolong ceritakan nih inovasi-inovasi yang kemarin kalian sampaikan dalam tugas kalian. Sebenarnya kan kalian itu kemarin review produk-produk inovatif loh. Ya enggak? Sistem informasi manajemen yang sangat inovatif. Nah, kira-kira siapa nih yang mau presentasi? Tidak usah banyak-banyak lah. Ya, monggo silakan. Ya. Apa sampai di sini ada yang ditanyakan tentang inovasi sistem informasi? Konsepnya sama ya, tentang inovasi ya. Jadi ketika inovasi sistem informasi ini, jadi sistem informasi itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Jadi jangan cuma dimanfaatkan oleh si pembuatnya loh ya, tapi biar dimakan pengguna yang lainnya. Itu benar-benar inovatif ya. Oke. Izin bertanya Pak. Druk. Kalau gini Pak, mungkin misalnya ada 2 lampu yang hasilnya sama kan Pak, tapi satu prosesnya cepat, satu yang agak lambat, itu bisa dikatakan yang inovasi yang cepat enggak Pak?
Bisa, Bisa. Berarti proses juga. Iya. Proses juga. Iya. Berarti kan proses, oh ternyata dia prosesnya pakai teknologi misalkan. Ya bisa juga. Ya, itu jadi proses itu bisa. Jadi itu kan apa namanya? Alur kerjanya ya. Itu inovatif bisa juga. Ada lagi? Kalau buah inovasi itu kan lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, gitu ya. Nah ini kan bisa dikatakan inovatif. Nah, itu. Sistem informasi manajemen juga demikian. Sistem informasi manajemen yang benar-benar inovatif ya tadi bisa mempermudah gitu ya pekerjaan, bisa lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, gitu ya. Ya seperti itu. Ya, monggo silakan. Siapa mau presentasi? Saya mau tanya lagi. Saya boleh, Pak. Siapa tadi, Diva? Silakan Diva. Di share screen ya. Udah terlihat belum ya? Udah ya, Pak? Belum Belum. Oke, silakan Diva. Udah ya, Pak? Udah terlihat ya, Pak? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak. Mungkin di antara kita pasti udah pernah dong pakai mobile banking. Nah, jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang mobile banking khususnya untuk BNI nih, karena saat ini memang lagi digunakan. Mungkin dari teman-teman pasti udah punya dong. Oke. Nah, oke. Ya, Pak. Gimana tuh Mbak ceritanya? Oke, jadi buat teman-teman sebelumnya yang kalau belum tahu, jadi BNI itu fasilitas perbankan yang mudah buat kita untuk bertransaksi lewat HP kita nih, bisa untuk informasi saldo, transfer, jadi nggak perlu capek-capek harus ke ATM lagi, karena bisa buat tagihan telepon, kemudian pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket, pembelian pulsa, pembukaan rekening Taplus, dan pembukaan rekening deposito. Nah, sebenarnya ada hal yang positif dan hal yang negatif loh dari BNI Mobile Banking ini. Yang pertama, memang fiturnya sederhana. Jadi, instruksi yang ada di dalam itu disaji dengan mudah dan rinci. Kemudian fiturnya lengkap seperti yang tadi udah kita sebutkan, bisa transfer uang, mutasi rekening tabungan, cek suku bunga, pembelian pulsa, rekening, telepon, air, dan banyak hal. Terus ekonomis juga, jadi kita nggak perlu lagi nih ke ATM dan nyari-nyari ATM sekarang kan susah ya, karena di zaman COVID ini banyak beberapa ATM tuh dia jadi tutup gitu untuk mengurangi biaya operasional bank. Dan yang terakhir, bisa diakses oleh semua jaringan internet. Nah, selain review positifnya, ternyata ada juga loh hal negatifnya. Yang pertama, keamanan. Nah, jadi kalau pakai mobile banking tuh mungkin lebih rentan diserang penipuan. Yang kedua, ada kompatibilitas. Jadi tidak menyediakan mobile banking ponsel untuk iPhone dan BlackBerry. Buat teman-teman yang iPhone dan BlackBerry belum bisa nih. Jadi bisa pakai untuk Android dulu ya. Nah, yang terakhir itu penyimpanan. Nasabah harus memiliki memori, karena kemarin sempat terkendala juga di saya sendiri ketika memori habis itu nggak tersimpan bukti transaksi, jadi hangus gitu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Diva. Thank you, tepuk tangan untuk Diva. Nah, jadi luar biasa ya tadi tentang BNI Mobile Banking ya. BNI Mobile Banking. Nah, sebenarnya di bank-bank yang lain juga ada mobile bankingnya ya.
Dan saya juga pakai apa itu namanya Livin ya, Livin punya Mandiri, ada BCA juga, malah BCA buka rekening sekarang udah nggak pakai ya, udah nggak pakai ATM lagi malahan. Nah, terus ini tuh Nur, tadi gini Mbak, nah biasanya inovasi itu hadir itu gara-gara ada permasalahan. Ya, ada permasalahan. Nah, kira-kira kalau dengan adanya BNI banking nanti permasalahannya apa Mbak? Kalau misalnya saya dulu sempat ke Sabang kan Pak, jadi itu susah buat nyari ATM bank gitu. Jadi saya kalau mau transaksi lewat HP aja Pak gitu. Jadi karena ada fasilitas ATM atau bank ya, kantor-kantor bank yang terbatas, itu satu. Terus selain itu, ya mungkin apalagi kira-kira yang lain? Halo, menggunakan fasilitas mobile banking? Misalnya saya mau isi OVO nih Pak. OVO kan biasa di Indomaret atau Alfamart. Ini udah nggak perlu lagi saya ke Indomaret. Jadi tinggal buka aja mobile banking. Bisa. Nggak perlu kemana-mana ya, di rumah aja ya. Oke, siap. Baik, jadi ada efisiensi waktu gitu ya. Khususnya bagi orang-orang yang sibuk seperti Mbak Diva ini, tidak perlu keluar kemana-mana ya, tinggal di rumah aja semuanya beres. Asal ada uangnya, kan begitu. Ya, kalau nggak ada uangnya nggak beres gitu. Mau bayar, ternyata depositnya habis, nggak jadi. Gitu. Nah, jadi itu ya salah satu kemudahan. Jadi tinggal pencet-pencet selesai urusan transaksi pembayaran. Betul sekali, luar biasa. Nah, inovasi ini, nah sebenarnya di dalam nilai kemudian kan inovasi itu kan kesempurnaan. Nah, ya enggak. Berarti sebenarnya kesempurnaan itu enggak ada selesainya loh. Ya, inovasi itu enggak ada selesainya dan akan harus ada inovasi terus. Karena di setiap inovasi pasti mesti ada celah masalah, celah kendala, celah kekurangan gitu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Diva. Maka setelah itu perlu ada inovasi lanjutannya lagi. Ya enggak Mbak? Tadi kan Mbak Diva ada yang tentang memorinya hanya masih dipakai untuk iPhone ya, iOS sama kecuali iPhone sama BlackBerry ya. Nah, hanya bisa dipakai Android aja. Nah, apalagi nggak bisa digunakan oleh HP monokrom kan nggak bisa. Nah, tapi itu nggak masalah ya, HP monokrom memang udah saatnya ditinggalkan. Tapi untuk yang smartphone gitu ya, baru bisa Android. Nah, berarti harusnya ada inovasi lagi bagaimana bisa diaplikasikan di dalam iPhone ataupun BlackBerry. Kalau BlackBerry masih ada ya, udah jarang ya sekarang ya. Nah, itu ya. Jadi inovasi itu berkelanjutan. Kenapa demikian? Ya karena hidup kita, lingkungan kita, dunia kita ini, dunia yang fana ini penuh dinamisasi. Ya enggak? Selalu berubah terus. Ya apalagi dengan adanya teknologi informasi saat ini, luar biasa cepat banget berubahnya. Ya enggak? Ibaratnya orang Jawa itu sore dele, esok dele sore tempe gitu ya. Pagi kedelai, sore udah jadi tempe, bisa jadi gitu. Saking cepatnya teknologi. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Diva. Terus next, 2 lagi, siapa yang mau present? Izin Pak. Ya, silahkan, Abian. Bentar, Pak. Ya, yang lain, monggo loh. Sudah terlihat ya teman-teman? Ya, sudah. Oke. Saya akan mereview aplikasi Tokopedia. Nah, menurut pengalaman saya, selama memakai aplikasi ini ada beberapa kelebihan yang tidak saya temukan di toko sebelah. Abian sebagai apa nih? User apa seller? Saya user dan customer seller juga. Ngeri ini, luar biasa pebisnis ini. Ya, siap. Kalau kelebihan yang pertama, tampilannya simple dan elegan. Mungkin kalau teman-teman punya selera lain, menurut saya itu aplikasi Tokopedia ini ringan ketika dibuka dan nggak banyak iklan seperti aplikasi yang lain. Yang kedua ada fitur filter barang bekas. Nah, ini juga jarang ditemukan bagi kita yang suka cari barang-barang bekas
di Tokopedia ini sudah ada fitur filter barang bekas. Lalu ada gratis ongkir dan cashback 3% secara cuma-cuma. Jadi kita nggak perlu rebutan nunggu 10-10 atau di tengah malam kita rebutan hanya untuk dapat ongkir dan cashback. Lalu ada pembayaran antar bank yang gratis. Nah, ini juga sekarang udah jarang ditemukan. Selanjutnya bekerja sama dengan berbagai kurir seperti Secepat, Antaraja, dan Gojek sehingga pengiriman lebih murah dan cepat. Kalau kita pakai Tokopedia, kita bisa lebih murah pakai Gojek karena sekarang kan udah merger. Jadi buat yang belum tahu bisa sekarang beralih ke Tokopedia. Lanjut, memiliki tingkat keamanan akun yang baik, yaitu dengan menggunakan kode OTP. Kalau di Tokopedia kan dia ada saldo dari OVO, itu nggak semua orang bisa akses. Jadi untuk keamanannya insya Allah terjamin. Nah, ada kekurangan juga di aplikasi Tokopedia ini, pengalaman saya, yaitu yang pertama, aplikasi Tokopedia Seller tidak tersedia di iOS. Buat pengguna iOS, untuk saat ini masih belum ada Tokopedia Seller. Jadi yang berjualan sementara ini lebih banyak menggunakan Android. Yang kedua, biaya administrasi yang cukup tinggi bagi seller, sebesar 1,01% atau 1,5%. Nanti kita ini akan dipotong sebagai seller, kita akan dipotong biaya sebesar berapapun harganya, sebesar 1,01 atau 1,5%. Ya cukup berat ya kalau seller yang jual barangnya jutaan atau puluhan juta gitu. Selanjutnya, kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang. Ketika pembeli sedang menunggu proses pembayaran, stok di Tokopedia itu tidak secara otomatis berkurang. Jadi nunggu transfer dulu, baru barang itu di stok Tokopedia berkurang. Nah ini kalau ada flash sale, sistemnya itu bakal lemot. Sistemnya bakal ngadat gitu. Karena ada kekurangan di sistem ini. Selanjutnya, yang terakhir, fitur gratis ongkir hanya bisa digunakan pada kurir, Antaraja, dan Secepat. Mungkin itu saja ya, kelebihan dan kekurangan saya menggunakan aplikasi Tokopedia. Siap, mantap Mas Afian. Tepuk tangan dulu buat Afian. Terima kasih. Afian bisnis apa ini sekarang? Ya. Bisnis apa, Mas? Iya, Pak. Bisnis apa sekarang, Mas? Oh, bisnis jual beli, Pak. Jualan banyak, Pak. Aja dijual, Mas ya? Jual apa? Ini, Pak. Luxury. Apa? Luxury, barang luxury. Ngeri ini, kelas berat nih. Bukan dijual, Pak. Iya. Apa ini? Mobil, jam. Enggak. Koleksi ini aja, Pak. Koleksi pribadi. Sama sneakers. Oh, sneakers. Wis, luar biasa. Wis, luar biasa Mas Afian nih. Ini jadi mahasiswa plus jadi pebisnis ya. Sip. Nah, luar biasa ya Tokopedia ini. Nah, ini kan salah satu e-commerce ya, e-commerce di Indonesia ya. Nah, dari awal sampai sekarang kan dia inovasi terus, ya kan, menyempurnakan segala kekurangannya. Nah, ini tadi yang disampaikan kekurangannya kayak dari seller semuanya ya. Itu. Kalau misalkan 1,5% itu termasuk besar Mas buat seller, Mas? Besar, Pak, menurut saya. Kalau dikalikan dengan harganya. Iya, kalau harganya besar dia motongnya banyak gitu, Pak. Kerasa motongnya. Untungannya lebih banyak, Mas. Keuntungannya jadi lebih kecil. Bisa nyampe puluhan ya, Mas? Puluhan persen ya? Ya bisa, Pak. Kalau barangnya harganya tinggi. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebanding sih kalau menurut saya, kalau 1,5 itu ya masih di bawah persentase zakat lah, gitu ya. Jadi oke, sip.
Terus e-commerce, kalau nggak salah ini sekarang yang terbesar ya? Mungkin Shopee sih Pak sekarang. Masih Shopee. Oke, sip. Nah, ini teman-teman, kalau di dalam dunia e-commerce ini kan ada sistem bakar uang ya, teman-teman ya. Nah, bakar uangnya itu sampai kapan sih, Mas? Sekarang kan kayaknya udah mulai nggak bakar uang ya. Mungkin sekarang yang bakar uang Shopee Food ya. Iya, Pak. Shopee itu dia dulunya banyak promo ini di ongkir. Sekarang kan terbatas sudah. Oke. Nah, sampai kapan sih Mas sebenarnya bakar uang ini? Sampai kalau menurut saya dia ini ada target, misalnya target penjualan gitu Pak. Kalau udah target penjualannya selling gitu di atas targetnya ya dia udah balik lagi ke setelan awal. Jadi promonya udah, kan banyak orang yang ketergantungan dengan promo itu, jadi mau nggak mau dia udah berhenti, meskipun berhenti tapi pembeli tetap lanjut beli di aplikasinya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi namanya ini Mas ya. Jadi mereka akan berhenti biasanya ya. Sepengetahuan saya, mereka akan berhenti ketika kompetitor yang lain itu sudah lelah. Ya. Tinggal menyisikan sekitar 2 sampai 3 kompetitor aja. Nah, sehingga market share-nya itu besar banget. Nah, syukur-syukur menjadi top of mind bagi customer seluruh ya dunia gitu ya. Atau customer seluruh coverage areanya, misalnya Indonesia ya, coverage Indonesia itu top of mind-nya itu siapa? Itu. Makanya kan e-commerce ini gencar banget kan di TV, di YouTube gitu ya. Ya, mulai dari dulu apa tuh namanya? Gojek, ke Shopee gitu ya, luar biasa ya, sampai artis-artis Korea kan di hire ya untuk mendapatkan hati para K-popers Indonesia gitu kan. Nah, itu kan pengen jadi top of mind ya. Ketika udah top of mind, meskipun besok itu sudah nggak ada promo dan sebagainya, tapi dia udah menggunakan itu. Ya, dia nggak pakai itu terus biasanya. Sudah nyaman, ya kan? Kalau sudah nyaman kan susah untuk berpindah ke lain hati kan. Nah, itu. Ya enggak? Mbak Safira masuk, aduh pengalaman banget. Ya Pak, berat Pak. Ya enggak Mbak ya. Kalau udah nyaman tuh udah nggak bisa ke lain hati, udah sama itu aja lah gitu. Ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Kecuali sifat orangnya itu ini teman-teman ya, explorer gitu ya. Jadi apa ya, petualang lah gitu ya. Ya wes pindah-pindah gitu ya, petualang gitu ya. Nah, itu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Nah, ini salah satu produk inovatif ya yang dihadirkan di era digital ini. Luar biasa banget. Itu teman-teman. Sip. Oke, selanjutnya satu lagi siapa? Satu lagi. Siapa Christian? Ya, satu lagi. Halo. Satu lagi teman-teman. Halo? Kok nggak ada yang mau ya? Kalau kelas lain kemarin sampai, waduh, stop, sudah ya, sudah cukup. Ini 3 aja nggak ada yang mau loh. Kemarin aja 5 ya kalau kelas sebelah ya. Ini kelas ini kayaknya pendiam ya. Oke. Ya, silahkan. Monggo. Oke, Sandika. Silahkan. Ayo, satu lagi. Ayo, lumayan loh. Ya, silahkan. Ya, sama malu loh. Ya, monggo. Tidak ada? Tidak ada? Sip. Deal, nggak ada ya, deal. Saya Pak. Andrew Negoro. Boleh, silahkan. Silakan, Andrew.
Maaf Pak, kurang kreatif. Nggak apa-apa. Ya, jadi izin presentasi ya Pak. Saya mereview aplikasi Zoom Meeting di sini ya Pak. Jadi Zoom itu merupakan suatu sistem informasi manajemen yang sering sekali dipakai di masa pandemi ini. Sistem ini dibuat untuk mempermudah kita untuk melakukan pertemuan secara tidak langsung, baik itu proses pembelajaran dan juga rapat-rapat yang sering dilakukan di sistem ini. Tentu sistem ini membutuhkan komponen-komponen lain dalam menjalankannya, itu baik dari sumber daya manusianya atau orang yang menjalankannya, dan juga alat yang digunakan untuk mengaktifkan seperti yang sering kita gunakan, yaitu laptop ataupun HP. Selain diperlukan komponen people dan teknologi, salah satu yang terpenting adalah prosesnya, di mana dibutuhkan penggabungan dua input tersebut dalam menjalankan sistem Zoom Meeting ini. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu dibutuhkan jaringan internet menjadi syarat utama dalam menjalankan sistem ini untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem informasi manajemen tersebut. Dalam menjalankan sistem ini tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Seperti yang kita tahu, kekurangannya itu dalam sistem Zoom Meeting ini mungkin sangat berguna bagi kita di masa pandemi, tetapi tidak lepas dari situ Zoom sempat membuat kerugian sebagian penggunanya dikarenakan pengamanan yang kurang baik kemarin ya. Jadi ada phishing gitu Bapak dalam perangkatnya. Dan kemudian kerugian lain dapat kita lihat bagaimana ada batas limit waktu bagi siapa yang tidak berlangganan, tentu menjadi hal yang kurang baik karena menambah biaya di masa pandemi ini. Dan yang kita ketahui banyak kelebihan juga yang ada dalam Zoom Meeting ini tersebut, di mana kita dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang makin mempermudah kita, baik itu dengan fitur rekaman yang ada dan share screen yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi Zoom ini menurut saya Pak muncul sering dipakai karena ya dibanding meet lainnya, karena fiturnya mungkin Pak yang lebih maju lah, inovasi gitu Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Zoom Meeting ya. Ini luar biasa ya. Ada yang mau nambahin lagi tentang Zoom Meeting ini? Sekarang kita sering gunain ya Zoom Meeting ya. Hampir sering ya. Hampir setiap hari teman-teman. Nah, sayang sekali mungkin ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya sangat lebih ya. Kalau apa namanya? Kompetitornya apa nih kira-kira? Google Meet sama Webex. Google Meet sama Webex. Oke. Kalau Webex saya belum pernah pakai. Kalau Google Meet ya, di awal-awal Zoom itu saya masih Google Meet ya, Google Meet ya. Tapi karena ya ini kan ada 3 komponen ya, komponen dalam sistem informasi manajemen. Kan ada people, teknologi sama prosedur ya. Nah, kebetulan gitu ya, kalau di PKN STAN itu kan prosedurnya ya kita harus pakai Zoom gitu ya, difasilitasi di dalam portal. Ya udah kita akhirnya pakainya Zoom ini gitu ya. Kenapa kita nggak pakai Jimmy gitu ya? Nah, akhirnya demikian, akhirnya berlangganan, dan rata-rata akhirnya ya semua lebih nyaman pakai Zoom ini gitu. Dan ini sangat inovatif sekali. Dan Zoom ini kan value-nya naik tajam ya ketika masa pandemi ya. Meskipun si Jimmy saat ini kan masih free ya, tapi ternyata kok malah banyak yang tetap memilih Zoom gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Fiturnya terbatas, Pak. Terbatas, dia tidak langsung segera mengambil alih fitur-fitur yang sebenarnya waktu itu kan masih banyak kekurangan ya di Zoom ya, tapi sekarang Zoom kan luar biasa. Nah sekarang si Zoom ini bisa menguasai pasar untuk meeting online. Nah terus nggak tahu ketika besok kita sudah mulai banyak offline, apakah ini akan tetap dilaksanakan atau tidak. Nah tergantung pada prosedurnya ya, proses dan prosedurnya. Karena apa? Dengan kondisi seperti ini, kita itu ada namanya, sampai ada istilah apa itu namanya, Zoom fatigue ya. Ya, jadi manusianya sekarang yang ambrol gitu ya, gara-gara dengan sistem online seperti ini. Ya namanya manusia kan fisik ya, meskipun hanya duduk seperti ini, ternyata fisiknya juga diuji ya teman-teman ya.
seperti halnya misalkan saya setiap hari itu bisa 2-3 kali ya Zoom meeting gitu ya, baik di kelas, meeting, bahkan sampai sekarang itu sudah nggak kenal jam loh. Dari jam 9 itu kita masih meeting, malah baru start ya jam 9 malam. Nanti aja ya jam 9 ya gitu ya. Wah, gitu ya. Akhirnya apa people yang sakit-sakitan ya, sampai kemarin ada dosen mana ya? Dosen UGM ya kalau nggak salah ya. Dia ini izin ya, kayak Firdaus saya Alia Manah itu izin off cam gitu. Pak, mohon maaf saya izin off cam karena saya ini sedang berbaring. Karena kebanyakan di rumah ya. Wah, terus dinyalain kameranya. Ya, tahu aja ya. Ya, kalau yang Ali Aman tadi udah izin toh, tenang toh. Ya, jadi karena ya di rumah aja gitu, di rumah aja nggak activity exercise gitu ya. Akhirnya ini tulang belakangnya itu sakit ya. Akhirnya sampai hanya bisa berbaring aja. Jadi kalau misalkan Zoom meeting ya kayak ini berbaring tapi otaknya mikir gitu. Gitu ya. Jadi kasihan juga nih. Nah, itu kan kayak Zoom tadi. Terus ada ya macam-macam lah gitu ya. Stres, apalagi double Zoom, triple Zoom gitu ya. Itu luar biasa loh. Ya. Mungkin teman-teman sering ya melakukan itu ya, triple Zoom gitu. Saya ya sering beberapa kali. Yang kenapa ya? Otak saya ya, mumet saya. Jadi ini dengerin yang mana ini ya. Kadang-kadang di sini lagi ngobrol, di sini diminta ngobrol gitu ya. Akhirnya ya bingung sendiri. Nah, oke. Ya, siap-siap. Tenang aja Terry, santai aja. Saya mau off cam, mau on cam nggak masalah gitu. Saya nggak apa bercanda gitu ya. Ya Allah. Ya siap. Monggo silakan. Kalau mau off cam ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tetap jalan ini perkuliahannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harus di manage juga ya. Misalkan ketika kita menggunakan online meeting begitu, harusnya juga ada prosedurnya. Prosedurnya maksudnya prosedur gini. Ada batasnya. Kita tetap seperti ngantor gitu ya. Kalau ngantor kan enak itu. Misalkan ini ada undangan rapat di tempat A. Kebetulan barengan nih ada undangan rapat untuk bidang lain di tempat B. Ya udah kan salah satu aja kan, gitu ya. Yang lupa kok ikut rapat, lah kan saya ikut rapat di sebelah gitu. Oh ya wes, jadi bisa diwakilkan gitu. Nah, sekarang kayaknya semua harus hadir gitu kan. Nah, itu kan jadi beban untuk people-nya itu sendiri. Itu ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin bisa jadi semua ini akan biasa-biasa saja. Tapi sekarang malah saya sedikit mengurangi nih teman-teman. Ya, saya pakai strategi bodo amat gitu ya. Bilang aja nih, kalau misalkan ini, loh Pak nanti jam segini ada, oh saya nggak bisa ya, saya ada meeting yang lain. Udah gitu aja. Karena memang saya sempat ya, jadi ada apa namanya, pikiran saya itu kayak nggak tenang gitu loh ketika melakukan Zoom 3-4 dalam waktu yang bersamaan itu ya nggak tenang. Itu. Apalagi yang tiba-tiba dituju, gimana Pak Taufik? Ini gimana? Aduh, apa gimana ya? Aduh, ngomong apa ini tadi ya? Padahal fokusnya di komputer ini. Gitu. Oh iya, pokoknya lanjut aja lah gitu. Padahal nggak ngerti tadi ngomong apa gitu. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau untuk kelas saya nggak berani. Kalau ketika ada saya kelas, jadi saya nggak berani karena saya kan harus mimpin. Nah, apalagi ketika kita harus memimpin beberapa Zoom gitu ya, jadi mimpinnya kita harus mengatur. Nah, itu ya nggak bisa ya. Ya, ini harus ada prosedurnya yang tepat lah gitu. Ya, tapi sekarang sudah mulai ini ya diizinkan. Oh Pak, mohon maaf saya nggak bisa, saya ada ini, ada kelas, saya ada meeting tempat lain. Oh ya wes. Gitu. Mungkin ya pimpinan juga mumet juga ya, karena kayak Pak Direktur gitu kan zoomnya ya di BPPK lapangan Banteng wes mumet nih. Ya, itu teman-teman. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah itulah tadi gambaran tentang inovasi-inovasi yang hadir di sekitar kita dengan pendekatan teknologi gitu ya. Apakah teknologi ini satu-satunya? Ya belum tentu juga. Yang penting adalah manfaatnya. Ya, digitalisasi belum tentu satu-satunya yang terbaik, tapi yang penting manfaatnya. Tapi ketika hal yang manual itu dibantu dengan teknologi digital gitu ya, itu bisa punya manfaat yang lebih, maka itu benar-benar dinamakan dengan inovasi.
Oke, baik. Nah, next selanjutnya saya ingin teman-teman semuanya breakout room ya. Silahkan bagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok, 5 breakout room. Kalau berarti ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 7 ya. Silahkan pembagian kelompoknya saya serahkan kepada kalian. Apakah urut presensi ya, atau diacak, di random pakai aplikasi loh. Sekarang yang random aja pakai aplikasi kan, sekarang ngeri banget ya. Ya, kayak nggak ada kopioan gitu ya, dadu gitu ya. Padahal itu pakai dadu. Ya sekarang aja udah pakai aplikasi ya. Nah, monggo silahkan. Nanti waktu diskusinya sekitar 40 menit gitu ya. Setelah itu Anda presentasi tentang hasil diskusinya. Gitu. Oke, siapkan Terry? Mohon maaf Terry. Halo Terry, di mana kamu berada? Ini Pak, mohon maaf Oke, Pak. siap. Siap. Terry, mohon dibuatkan breakout room ya, sejumlah 5 ya, 5 breakout room. Nanti silahkan mau bagaimana nih pembagian kelompoknya? Di random aja Pak sepertinya sama Zoom-nya. Di random melalui Zoom-nya aja Pak. Oke, monggo silahkan. Tapi Pak maaf sebelumnya, harusnya kan kelas itu bisa ngebagi breakout room, tapi ternyata Zoom saya masih belum yang terbaru, jadi untuk co-host masih belum bisa membagi breakout room-nya Pak. Harus host ya? Iya sepertinya. Oke, terus ini let participant choose room ya? Sudah bisa? Open all room. Sudah bisa, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti silahkan Anda masuk ke room kalian masing-masing ya. Tugasnya adalah Anda diskusikan ya dua produk atau mungkin 2 company, di mana 2 produk atau company ini dia itu akhirnya gagal berinovasi dan akhirnya tenggelam dalam bisnis ini. Jadi ini private sector dulu ya, private sector maksudnya yang financial oriented gitu. Jadi 2 company atau 2 produk yang akhirnya hilang di pasaran karena gagal gitu. Atau mungkin sekarang masih ada, tapi hanya sebagai follower aja, bukan sebagai leader market gitu. Paham maksudnya? Kan banyak banget tuh ya. Banyak banget misalkan dulu ada aplikasi Friendster ya. Friendster. Pernah dengar nggak Friendster? Pernah, Pak. Nah, Pak. Oke, mungkin WeChat gitu ya. Atau Tinder nih. Nah, Bintang langsung senyum ya kan. Tinder masih ada nggak ya? Masih ada, Pak. Masih, oh, masih ya. Oh, berarti. Oh, Tinder masih eksis ya? Ada Bumble, Pak. Hah? Katanya Bintang ada Bumble juga. Kok kata Waduh, Bintang? Mas Ilham. Ilham, ini penggunanya Ilham sama Bintang saja, mereka judulnya ini di Tinder itu. Nah, oke. Nah, apapun gitu ya, silahkan disampaikan. Yang intinya akhirnya dia tuh gagal. Gitu ya. Iya, dia inovasi itu berarti kan bisa diterima oleh masyarakat. Nanti silahkan jadi model kayak review, kenapa sih? Alasannya apa? Harusnya bagaimana? Gitu. Siap, monggo silahkan. Kalian bisa masuk ke roomnya masing-masing. 2 produk atau company yang akhirnya tenggelam karena gagal berinovasi. Khususnya untuk company atau produk digital ini. Oke, siap? Bisa dipahami? Sip. Oke, sip. Dilanjut, monggo silahkan.
sampai jam 1 masih bisa nulis, sampai jam 3 masih bisa. Ya, tentang kegagalan ya bisnis yang gagal karena inovasi ini. Monggo silakan dari kelompok mana dulu? Silakan. Tidak harus dari kelompok satu, bisa bebas. Monggo silakan. Ayo. Ayo monggo. Izin Pak. Ilham. Ya, mungkin dari kelompok 3. Bagaimana Daus? Ini urut ya? Iya, gimana Pak? Presensinya urut? Iya Pak. Kelompok 3 dari siapa ini? Dari absennya Farhan Ersandi, Pak. Absen 14. Farhan Ersandi sampai absen 19, Pak. Sampai Merdeka ya? Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Bentar, Pak. Dari kelompok 3 ada yang bisa share screen mungkin. Boleh, Os. Ya, monggo Han. Apakah sudah terlihat? Belum. Sip, oke, sudah terlihat. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk presentasinya tidak akan berlama-lama karena nanti biar kelompok lain juga bisa ada kesempatan. Jadi pada kesempatan ini kami mengambil kasusnya itu dari BlackBerry Messenger yang sering kita gunakan lah dulu waktu mungkin kalau di angkatan kita waktu zaman SMP dan Windows Phone. Terus judulnya itu gagalnya inovasi di era disrupsi teknologi. Kenapa di era disrupsi teknologi? Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, teknologi itu berkembang secara eksponensial, jadi terus banyak disrupsi yang terjadi jika kita tidak berinovasi. Mungkin bisa di next. Anggota kelompok kami seperti yang disampaikan sebelumnya dari presensi 14 sampai 19 ada Farhan, Firdaus, Firsta Rizal, Mustafa, Ilham saya sendiri dan Madika. Bisa di next. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Farhan Ersandi. Baik Pak. Mengenai BlackBerry Messenger, ada nggak dari kita yang tidak tahu apa itu BlackBerry Messenger? Nah, pasti sedikit dari kita atau bahkan tidak ada yang tidak pernah menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelumnya pengertian dari BlackBerry Messenger atau disingkat BBM merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry. Aplikasi ini sendiri mengadopsi kemampuan berbagai fitur dan aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam pada masa kejayaannya. Nah, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian ketika membaca berita seperti dipaparkan dalam slide ini? Nah, dari berita-berita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa BlackBerry Messenger akan tutup pada 31 Mei 2019.
Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Nah, adapun gagalnya BBM Messenger ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya sistem tertutup. Yakni sistem tertutup ini hanya dikhususkan pada pengguna BlackBerry saja. Adapun pengguna Android dan lain sebagainya tidak dapat mengakses BBM Messenger. Kemudian adanya disrupsi teknologi, yakni mulai maraknya smartphone, seperti munculnya iPhone dan Android, yang mana kedua iPhone dan Android ini banyak digemari oleh kalangan masyarakat, sehingga BBM berangsur-angsur kalah bersaing oleh iPhone dan Android. Kemudian yang ketiga, ada banyak developer yang mengembangkan aplikasi chat seperti WA, Line, dan sebagainya. Oleh karena itu, BBM Messenger ini menurun penggunaan oleh orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir ada keterlambatan dalam melebarkan sayapnya dalam penggunaan BBM di Android. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BBM ini kan tidak ada di Android, oleh karena itu salah satu faktor inilah yang menyebabkan BBM gagal untuk berinovasi. Kemudian akan dilanjut. Nah, untuk BBM ini undur diri tahun ada 31 Mei 2019. Ya, akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Tirta. Jadi selanjutnya yang akan kami bahas juga terkait sama kegagalan inovasi dari Windows Phone. Jadi sebelumnya Windows Phone itu adalah keluarga sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform dari Windows Mobile. Sistem operasi ini pertama diluncurkan pada bulan Oktober 2010 dan untuk Asia khususnya ada di awal 2011. Nah, untuk secara singkatnya sendiri, pada tanggal 11 Februari 2011 di London, CEO Microsoft Steve Ballmer beserta CEO Nokia Stephen Elop mengumumkan kerjasama di antara kedua perusahaan, di mana Windows Phone akan menjadi operating system utama pada ponsel genggam buatan Nokia, di mana di masa mendatang. Yang sebelumnya Nokia menggunakan OS dari Symbian. Saya lanjut. Nah, ada apa sih sama Windows Phone ini? Pada tanggal 11 Juli 2017, Microsoft akhirnya mengakhiri dukungan untuk Windows Phone 8.1 dan di 10 Desember 2019 mengakhiri dukungannya untuk Windows 10 Mobile. Pembuatan cadangan perangkat baru setelah tanggal 10 Desember 2019 ini secara otomatis atau manual untuk pengaturan serta beberapa aplikasi akan berlanjut dan berakhir pada 10 Maret 2020. Beberapa layanan termasuk unggahan foto, serta memulihkan perangkat dari cadangan perangkat yang ada dapat terus berfungsi hingga 12 bulan lagi. Untuk usernya sendiri disarankan untuk berpindah ke iOS serta Android. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustav. Baik, di sini saya akan menjelaskan gagalnya Windows Phone. Yang pertama yaitu support aplikasi yang sedikit. Dampak ketiadaan beberapa aplikasi mainstream yang sudah umum bagi para pengguna smartphone pada Windows Phone membuat sistem operasi ini tidak banyak dilirik. Aplikasi yang terbatas membuat banyak app developer meninggalkan Windows Phone sebab ketidakmampuan dalam menghasilkan ad revenue. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang tidak support di Windows Phone seperti aplikasi Gojek, Grab, Mobile Legends, dan Instagram. Instagram tuh ada, cuman dia masih versi beta dari awal sampai akhirnya. Jadi kurang diminati lah gitu. Lanjut. Yang kedua yaitu desain tampilan antarmuka atau UI yang kurang intuitif. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan kita, itu Windows Phone mengadaptasi konsep lifestyles atau UBIN sebagai tampilan utamanya. Nah, ini tentunya berbeda dengan Android, dengan banyaknya pilihan kustomisasi melalui aplikasi launcher, atau Apple dengan iOS-nya dengan tampilan yang flat dan clean. Tampilan Windows Phone mendapat banyak tanggapan negatif karena desainnya kurang intuitif dan kaku karena tampilan yang berbentuk kotak-kotak. Ya. Nah, akhirnya Windows Phone pun disuntik mati oleh Microsoft pada tanggal 16 Desember 2019.
Baik Pak, kurang lebih demikian dari presentasi kelompok kami. Jadi secara sederhana jika kami simpulkan itu keduanya itu tidak mampu mengikuti disrupsi dari luar gitu Pak. Kayak misalnya dari BBM sendiri nggak bisa mengikuti perkembangan adanya layar sentuh yang mulai kemari dan sebagainya. Kurang lebih demikian dari kelompok kami, mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok lain. Kami beri kesempatan atau ada sesi dari pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 ya. Nah, oke. Jadi tadi oh ya, tepuk tangan dulu dong, teman-teman, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau siapa tadi? BBM sama Windows ini terlambat atau bagaimana nih? Atau beda-beda ya? Kalau si BBM terlambat ya? Untuk yang BBM itu dia kayak ngerasa, kami lihatnya kayak Nokia Pak. Dia udah ngerasa di atas, dia nggak mau berinovasi, terus dia itu kayak telat panas gitu Pak. Inovasinya baru pas, ternyata aku nggak bisa nih kayak gitu, terus baru akhir-akhir ini. Demikian Pak pendapat kami dari hasil diskusi kami. Gimana dengan yang tadi yang kedua tentang Windows Phone Pak, yang kedua. Windows Phone. Itu karena UI UX-nya ya? UI-nya Iya ya? Pak. UI-nya kurang apa ya? Hanya Kurang, karena faktor UI-nya aja? sama mungkin karena Windows Phone juga kan OS-nya itu ya Pak. OS-nya tadi kan nggak sama apa ya? Kalau dibanding sama Android sekarang ini sudah kalah gitu Pak. Kurang bisa bersaing lagi. Terus banyak support aplikasi yang jadinya nggak bisa dijalankan di OS itu Pak. Untuk yang sebenarnya diminati sama banyak orang. Oke. Tapi kenapa iOS? Ada yang bahas iOS nggak? Nggak ada ya. iOS masih berhasil ya sampai sekarang ya. Nah, kenapa dengan iOS? iOS kan juga cukup eksklusif ya? Iya. Kenapa itu? Kalau ini OS-nya dari Windows Phone sendiri itu Symbian Pak, bukan iOS ya. Oh gitu. Masih Symbian ya? Jadi karena OS yang mungkin juga udah apa ya dari pihak Symbiannya sendiri mungkin kurang mensupport untuk aplikasi-aplikasi yang kompatibel buat masyarakat saat ini. Jadinya sama sih Pak, problemnya jadi tertinggal gitu Pak, karena aplikasi-aplikasi yang diminati sama masyarakat itu nggak bisa dijalankan di OS ini. Oke, sebenarnya sama loh. Kalau misalkan pakai iPhone juga eksklusif ya. Ada yang pengguna iPhone di sini? Kalau iPhone itu hemat kami, kalau misalnya dia itu memang eksklusif, tapi dia itu selalu ngasih inovasi, dan kalau sepaham saya Pak, dari versi berapa itu sampai yang terbaru dia masih bisa. Kalau BBM itu dia kayak ya udah start di satu titik doang Pak, jadi dia nggak ada inovasi sama sekali. Jadi eksklusifnya beda Pak. Ada value added dari iPhone? Sangat ada Pak. Kan juga aplikasinya apakah sama seperti itu? Kayak tadi Tokopedia juga nggak bisa dipakai di iPhone. Halo? Ada nggak value added-nya iPhone? Izin berpendapat Pak. Untuk secara umum sendiri sebenarnya aplikasi-aplikasi yang digunakan masyarakat itu sudah ada di iPhone Pak. Yang tadi itu misalkan Tokopedia itu yang nggak ada Tokopedia sellernya. Sellernya. Nah, palingan tapi yang Tokopedia utama misalkan aplikasi-aplikasi utamanya itu sudah termasuk ke dalam store-nya Pak. Oke, semuanya free kayak Android ya? Halo? Iya Pak. Ya free seperti Android? Saya kurang tahu sih Pak. Siapa yang pakai iPhone di sini? Tidak ada? Ya Pak. Saya Pak. Ya ini testimoni nih, kenapa kalian pasti pakai iPhone itu? Value-nya apa ini? Ini pakai Windows saja pada nggak mau gitu kan? Apa karena tampilan dari UI-nya aja gitu? Atau iOS-nya? Kok
Izin berpendapat Pak, kalau menurut saya sendiri sebagai salah satu pengguna OS iOS, saya tuh merasa banyak diuntungkan gitu dengan fitur-fitur yang diberikan daripada iOS ini sendiri gitu. Banyak fitur-fitur yang memang sebelumnya saya nggak temukan gitu dengan menggunakan OS yang lain. Jadi saya merasa banyak terbantu gitu dengan fitur-fitur yang diberikan, inovasi-inovasi yang diberikan sama pengembang dari iOS ini sendiri, Pak. Oke, contohnya apa Mas Terry? Contohnya tuh kayak dari widgetnya, kemudian dari control centernya, kemudian update-nya juga biasanya untuk iOS itu tuh jadi apa ya Pak? Untuk seri-seri iPhone yang udah lama pun masih bisa update gitu Pak. Jadi emang kayak lebih bertahan lama gitu sih kalau menurut saya. Kan mau sampai baru ya. Oke, tapi berbayar nggak Mas kalau apa namanya update gitu? Oh, kalau untuk update OS-nya enggak sih Pak. Nggak, kalau misalnya aplikasi-aplikasi seperti kalau kita kan di Play Store ya? Iya, kalau buat di App Store, kalau yang saya gunakan sih enggak, cuman emang ada beberapa aplikasi bawaan dari iPhone yang memang berbayar, seperti untuk Apple Music itu harus bayar lagi beli musiknya kayak gitu. Terus untuk iTunes Store itu buat belinya juga emang ada yang berbayar, ada yang enggak sih Pak. Oh gitu. Iya Pak. Aman ya, bukan karena brandingnya. Bukan Pak, kalau saya lebih ke apa ya, kenyamanan sayanya gitu yang pakai. Oke, ini Cuman agak mungkin kekurangannya ya kayak untuk menghubungkan ke device yang berbeda gitu. OS-nya itu jadi emang agak kesulitan gitu sih Pak. Oke. Contohnya device apa? Dari iPhone ke Ya ke Windows misalnya Pak, atau untuk ke Android juga kadang agak sulit. Jadi mungkin saya kayak buat ke Windows tuh harus pakai WA gitu Pak, nggak pakai USB langsung menghubungi. Oh gitu. Oke, sip. Baik, thank you. Terima kasih, Sherry. Nah, bisa bertahan ya dibandingkan dengan Windows ya, karena emang eksklusif ya pakai iOS itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Kelompok satu boleh Pak. Debatnya diterima ya. 5 Pak. Itu. Oke, Tio. Boleh. Kelompok berapa? Kelompok satu Pak. Kelompok 1. Silahkan, kelompok 1. Pak, mohon maaf Pak, izin mengingatkan portal Pak. Waktunya 10 menit lagi. Ya, sebentar. Ini udah oke, terus 31 hadir. Oke, tinggal close ya. Close-nya bisa nanti apa sekarang ya? Bisa sekarang ya? Sepertinya bisa ya Pak, sebelum akhir. Oke, udah saya close dulu nih. Sebentar. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kelompok 1 ya, silahkan. Baik Pak, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan alasan daripada perusahaan Nokia dan PT ini tidak bisa bersaing. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih rinci, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari absen 1 sampai absen 7, yaitu Abian Iqbar, Ali Nasution, Ali Amanah, Andito Akbar, Andronego, Anissa, dan Bagas. Nah, untuk penjelasan bagaimana sekilas mengenai Nokia dan PET, serta alasan mereka tidak mampu bersaing, akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Nah, saya akan membuka dulu. Nokia adalah suatu perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia. Tahun 1865, Fredrik Idestam mendirikan perusahaan penggilingan kayu yang bernama Nokia. Pada sekitar tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik.
Pendirian divisi ini adalah awal mula terjunnya Nokia ke dalam industri telekomunikasi. Meskipun pada awalnya bukan perusahaan telekomunikasi, Nokia berhasil menghasilkan produk-produk telekomunikasi yang dapat diterima oleh pasar, mulai dari produk telepon genggam sampai perangkat telekomunikasi lainnya seperti HLR, MST, BST, RNC, dan lain-lain. Jadi itu merupakan sejarah singkatnya saja dari Nokia. Lanjut, Nil. Nokia Corporation adalah sebuah perusahaan terbatas terbuka yang tercatat di bursa saham Helsinki, Frankfurt, dan New York. Merupakan perusahaan terbesar Finlandia, terhitung sekitar sepertiga dari kapitalisasi pasar dari Bursa Efek Helsinki pada 2007, yang bergerak dalam bidang perangkat mobile, convergent internet, dan industri komunikasi. Memiliki lebih dari 132.000 karyawan di 120 negara, penjualan di lebih 150 negara, dan pendapatan tahunan global lebih dari 40 miliar euro. Laba usaha sebesar 2 miliar euro di tahun 2010, menawarkan layanan internet seperti aplikasi, games, musik, peta, media, dan pesan melalui platform OV-nya. Jaringan telekomunikasi, peralatan melalui Nokia Siemens Networks, dan informasi peta gratis melalui Navteq dan anak perusahaannya. Lanjut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya alasan tidak mampu bersaing atau penyebab kegagalan dari Nokia tersebut. Ya, baik. Alasan yang pertama, Nokia tidak mengantisipasi keinginan pasar. Di waktu itu, saat boomingnya BlackBerry Messenger, Android sudah bekerja sama dengan BlackBerry Messenger. Sedangkan Nokia, dia memilih bekerja sama dengan Windows Phone kala itu. Dan meluncurkan produk baru, yaitu Nokia Lumia, yang mana saat peluncurannya ini tidak banyak orang yang menyukai tampilan dan fitur yang ada di Nokia Lumia karena kalah saing dengan aplikasi BlackBerry Messenger yang tidak bisa dibuka di Nokia Lumia. Yang kedua, terlalu idealis dalam mendefinisikan perusahaan mereka. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya itu, yang ketiga itu gagal berinovasi. Kondisi Nokia yang kekurangan karena Nokia tidak bisa merasa ada kurang karena mereka pada saat itu pada kondisi puncak-puncaknya. Lalu karena banyaknya masih pesaing, salah satunya ada Apple, mereka kurang untuk mengantisipasi adanya persaingan baru yang membuat inovasi yang dimiliki mereka itu gagal. Selanjutnya itu tidak adanya collaborative innovation. Untuk collaborative innovation sendiri, Nokia kurang dalam melakukan adaptasi dan kolaborasi kepada perusahaan lain. Selanjutnya, karena hal itu, maka Nokia menjadi gagal dan membuat mereka dalam hal ini terlambat menyadari akan kekurangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebentar. Disimpulkan dulu, akhirnya gimana tuh? Berarti seharusnya bagaimana Nokia? Kalah saing, Pak, Nokia, Pak. Enggak. Maksudnya harusnya seperti apa? Apakah dia harus berkolaborasi? Kolaborasi dengan siapa gitu? Kalau sekarang kan kayaknya Nokia sudah sama itu ya, Android kan ya? Kalau kemarin pas awal keluarnya Nokia itu Lumia, Pak, pakai Windows, Pak. Iya, pakai itu. Sekarang pun saya masih pakai Nokia loh. Ya, Nokia yang masih monokrom itu. Saya masih ada ini.
Ya, jadul banget. Ya, lumayan lah buat dengerin radio. Ya, oke. Lanjutnya, jadi tadi Nokia, tapi sekarang masih eksis kan, dia produksi handphone masih, dan cuman memang sekarang dia kalah saing dengan menjamurnya produk-produk dari Oppo dan kawan-kawan itu ya. Oke, next tentang pet. Selanjutnya aplikasi pet akan dijelaskan oleh saya. Nah, pet merupakan sebuah aplikasi jaring sosial pada telepon pintar yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan. Nah, pengguna pet dari ini ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna bagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Awalnya di Indonesia itu pet mulai terkenal dan banyak digunakan pada tahun 2013. Dengan aplikasi ini hubungan pertemanan terasa sangat berhubung karena bisa saling menandai teman ketika kita membuat sebuah update. Nah, pada tahun 2015 pet membuka kantor di Jakarta karena banyaknya pengguna di Indonesia. Tak lama setelah itu, pet diakuisisi oleh perusahaan kaum kakao asal Korea Selatan. Ini membuat pet sepenuhnya dikelola oleh kaum kakao. Nah, pet ini juga awalnya merupakan situs aplikasi yang privat, namun karena seiring perkembangan zaman, prinsip privat itu sudah tidak diminati lagi karena kalah saing dengan platform yang lainnya seperti Instagram dan Facebook dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andito. Nah, ini dia alasan kenapa gagal bersaing. Tapi saya akan bacanya dari nomor 3 aja, soalnya itu kayaknya urut ke atas gitu. Yang ketiga tuh fitur kurang unik dan menarik. Nah, di sana itu karena fiturnya emang kurang unik dan ada pesaingnya itu Facebook, mereka menggunakan inovasi yang menggunakan fitur yang menyerupai pet. Jadi sehingga itu kebanyakan dari pengguna atau user pet itu malah pindah ke Facebook. Nah, itu yang membuat mereka jadi kurang menarik lah lagi. Contohnya apa, Mas? Apa ya, Pak? Karena saya juga pernah pengguna, Pak. Nah, bentar. Belum pernah menggunakan pet? Belum, Pak. Soalnya dulu itu waktu saya itu masih pakai Nokia juga, Pak. Oke. Tahun biru loh, Mas? Itu, Pak. Dan saya tuh ganti Android itu baru SMA kelas 2 kayaknya atau 1. Oh gitu. Siap. Nah, boleh sebelumnya dilanjut, pakai Pak. BBM berarti, pakai BlackBerry. Oh iya, Pak. Sama SMS, Pak. Ya, oke. Yang kedua itu kurang inovatif. Nah, mungkin mereka sih sudah inovatif, tapi mungkin pasar mereka yang salah. Seperti tadi yang dikatakan si Bagas, bahwa yang awalnya itu private terus jadi publik. Yang temannya cuma bisa 50 orang, sekarang bisa menjadi 150, bahkan udah di yang selanjutnya itu sampai 500 orang. Nah, itu kan mereka melenceng dari target awal mereka, yaitu pasar private. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau cuma buat status yang diketahui cuma teman-teman dekatnya aja atau keluarga, tapi udah menjadi banyak sehingga itu melenceng dan mungkin masih banyak lagi. Nah, karena itu yang pertama, jadi mereka itu makin sepi penggunanya karena pengguna mereka atau user mereka berpindah ke Facebook ataupun Instagram, Pak. Mungkin hanya itu sampai yang harus saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Setio. Ya, bisa dibandingkan nggak antara pet, Facebook sama Instagram? Belum bisa dibandingkan ya? Nah, ini baiknya lagi kalau bisa bandingkan nih, apa sih bedanya gitu Facebook, Instagram, sama pet, begitu. Ya, jadi lebih komprehensif lagi. Kenapa kok bisa pet bisa kalah? Apa hanya cuma satu, gara-gara cuma private jadi publik gitu ya? Padahal publik itu ya sekarang Instagram juga publik, malah dia eksis kan gitu. Nah, Instagram itu kan kalau misalkan kita udah jadi salah satu istilah apa ya, punya akun di Instagram, terus follower kita itu banyak, itu kan menjadi sebuah pride tersendiri bagi usernya ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu juga pernah ada analisisnya nggak sih gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti bisa kita teliti lebih lanjut sebenarnya.
Cuman jujur saya juga bukan pengguna pet ya. Saya ini sebenarnya termasuk untuk apa ya, openness to experience itu kurang gitu ya. Jadi saya wait and see dulu ya dari pengguna yang lain gitu ya. Kalau misalkan pengguna lain itu misalkan eksis gitu ya, sekitar 6 bulan gitu ya, 1 tahun, baru saya ikut pakai itu gitu. Tapi kalau tidak ya saya enggak gitu. Karena saya intinya gini, menggunakan sesuatu kan kayak kayak research ya, kayak riset. Jadi kita meneliti nyaman apa enggak gitu. Nah, namanya ada teknologi acceptance model ya. Jadi teknologi itu accept nggak kepada usernya. Nah, jadi ketika teknologi itu accept, biasanya akan digunakan secara terus-menerus. Nah, saya akan melihat nih, kalau misalkan ada teknologi sistem informasi itu digunakan oleh orang gitu ya. Ini tanpa harus ada paksaan ya gitu ya, tanpa harus ada paksaan, secara sukarela gitu ya. Oh, ternyata aplikasi ini digunakan terus sama orang. Nah, maka akhirnya kita mau pakai itu. Jadi sudah diuji lah sama orang banyak baru saya mau pakai itu. Nah, saya modelnya seperti itu ya. Jadi banyak teman saya ketika dapat pindah ke B ya. Gara-gara waktu itu WA kan ada isu apa namanya? Ketidakamanan kan gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya teman-teman ya. Akhirnya seperti itu. Nah, sekarang pun saya hanya pakai kalau untuk yang chatting ya, chatting media sosial itu hanya pakai yang WA sama Telegram aja. Kalau anak-anak muda kan banyak sekali ya teman-teman ya. Kayak apa tuh namanya? Dari Cina itu apa? Line. Nah, kayak Line masih ya? Lumayan, Pak. Masih, Pak. Nah, itu biasanya kan segmented juga ya. Nah, itu segmented ini siapa? Kalau Line kayak sih anak-anak muda kan ya. Nah, bisa jadi teman-teman yang segenerasi kalian yang pakai WA juga terbatas gitu ya, nggak semua pakai WA malah. Ya nggak? Apa semua pakai WA? Ya gara-gara kelas ini aja kali ya. Iya. Atau berlaku umum gitu. Nah, cuman kan karena keterbatasan WA tadi akhirnya muncullah Telegram yang mungkin bisa bersanding sama gitu ya. Nah, akhirnya saya juga menggunakan Telegram. Nah, itu namanya teknologi acceptance model. Nah, kalau saya model prinsipnya seperti itu. Jadi waktu itu saya belum menggunakan pet ya, belum sempat menggunakan pet karena kayak kok menurut saya nggak nyaman dan cuma untuk having fun doang dan ya pokoknya nggak cocok lah sama saya ya. Jadi saya nggak pakai itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih ternyata waktunya sudah kelewat ya teman-teman ya. Saya sudah kasih assignment di LMS, nanti bisa dibaca. Assignment-nya sebenarnya tentang saya minta ini tugas kelompok lagi, kelompoknya masih sama nggak masalah gitu ya. Buatlah sebuah review atas satu aplikasi yang inovatif ya. Tadi kan milik private ya, milik corporate ya. Nah sekarang review untuk aplikasi yang inovatif milik pemerintah Indonesia. Nah format tampilan hasil tugasnya itu bebas. Mau pakai Canva, mau pakai PPT, mau tulis terserah. Tapi ini kelompok ya teman-teman ya. Silahkan nanti lihat lagi di LMS-nya. Silahkan upload di sana. Dan satu kelompok silahkan satu saja, salah satu di antara kalian yang submit. Tidak harus semuanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Jika sudah dipahami bisa dilihat di sana. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA saja ya. Via WA grup ya. Oke. Ini sekarang kan sampai ada apa ya? Di lidah kita itu di WA gitu ya. Maksudnya apa ya? Sebenarnya kan di chat aja kan, chat ya, ini pakai chat ya, tapi kita udah sangat familiar di WA gitu. Jadi apa namanya? Kayak udah jadi familiar banget lah WhatsApp ini. Ya, luar biasa nih. Oke, kalau ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih, dan sepertinya nanti dia akan otomatis nih, Zoom-nya akan mati sendiri. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tak kurang suatu apapun. Oke.
Itu salam sehat, salam sejahtera, dan tidak lupa bahagia. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Sambat belas raono perhatian, jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kok kebangetan